Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pagi ini ya kita bahas judul yang rada mengerikan bahwa sebanyak apapun amal soleh kita itu kalau tidak mengendalikan diri, tidak mengendalikan hawa nafsu, sehingga berbuat apa-apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulullah, itu ya menjadi sangat kurang bermakna ya. Karena itu kalau dua pertemuan yang lalu kita sifatnya itu adalah basyiran, memberikan kabar-kabar gembira, amal-amal saleh yang pahalanya luar biasa, tetapi itu menjadi kurang bermakna kalau kita melakukan hal yang tidak dibenarkan secara syariat. Nah, untuk itu pada pagi ini kita membahas tentang orang-orang terlaknat menurut Al-Quran dan hadis. Ini kita pelajari untuk kita jauhi, sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mestinya terlaknat kita tidak tahu. Nah, gitu kan, menjadi noda yang sangat berat ya, besar bagi kita. Nah, inilah ya mengapa judul ini kita bahas pagi ini. Sebelum membahas lebih lanjut, kita maknai apa tuh laknat itu. Jadi laknat di dalam Al-Quran itu mengandung pengertian dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah, disertai dengan murkanya baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadi diusir dari rahmat Allah, mendapatkan murka dari Allah, lalu ya ada azab di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Kemudian di antara objek laknat dari Allah itu ya, yang dilaknat itu kan iblis ya. Kalau manusia ya Bani Israel, orang-orang kafir, orang munafik, pendusta, penguasa zalim, nah gitu ya. Itu adalah orang-orang yang terlaknat. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan ahli tafsir kita, yaitu Muhammad Quraisyihab, itu secara umum pengertian laknat dan orang yang terlaknat. Lalu secara kontekstual dalam kehidupan bermasyarakat itu, laknat itu berarti ungkapan kebencian, cacian, kutukan, pisuan, umpatan antar sesama umat manusia. Jadi ketika seorang manusia jengkel kepada yang lainnya, itu umpatannya akan keluar. Ya. Jadi teman-temannya yang kakinya 4 itu akan keluar semua. Nah, itu namanya laknat. Ya. Itulah namanya laknat. Kalau yang melaknat antar sesama manusia, itu bahayanya yang melaknat, bukan yang dilaknat. Tapi kalau yang melaknat itu Allah dan Rasulullah, ya, berarti mendapatkan murka dari Allah dan Rasulullah. Nah, langsung kepada
materinya. Daftar mal'un, orang-orang yang terlaknat. Ya, yang pertama menurut hadis-hadis Nabi. Itu 1, 2, 3, 4 jadi 1 atas dasar hadisnya tadi. 1, orang yang menyembelih bukan atas nama Allah. Ya, meskipun nyembelihnya itu pakai Bismillahirrahmanirrahim, karena banyak campur aduk. Jadi nyembelih nganggo Bismillahirrahmanirrahim, ning kok kepala kambingnya didokoke ning nggon mana? Peletakan batu pertama. Gitu ya. Nyembelih nganggo Bismillahirrahmanirrahim, ning nyembelih itu dalam rangka tumbal 1 suro, 1 Muharram. Kepala kambingnya ditanam di tengah perempatan jalan. Bismillahirrahmanirrahim membeli ayam, tapi ayam itu dibagi menjadi 5. 1 di sudut-sudut pekarangan, lalu bagian perutnya di tengah-tengah pekarangan itu. Itu artinya apa? Menyembelih bukan atas nama Allah. Ya, ada istilah pager gaib, nah gitu ya. Pager gaib itu satu diantaranya itu upacaranya nyembelih ayam, apakah putih mulus atau hitam mulus, nah, nanti dibagi menjadi 5. Pojok kidul, pojok wetan, pojok lor, pojok tengah itu. Lalu tengah-tengahnya itu aslinya. Dengan itu harapannya tidak ada penjahat bisa masuk. Andaikan bisa masuk, itu tidak bisa mengambil. Andaikan bisa mengambil, tidak bisa membawa keluar dari pekarangan itu. Itu contoh. Meskipun nyembelih nganggo Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya menyembelih bukan atas nama Allah. Ya, orang tidak tahu itu maksudnya Islam, karena menghubungkan bahasa Arab. Daf'ul bala, kan masih banyak itu. Daf'ul bala, nanti menyembelihnya di 1 Muharram. Itu menyembelih atas nama bukan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang melindungi pelaku maksiat. Ya. Wah, ini berat ini. Orang melindungi pelaku maksiat sekarang ini menjadi berat. Ya. Ada anak-anak kita lulusan SMP, ya berulah ke SMP, bengi-bengi ya menira dok turu ning dadi kreak. Gitu ya. Baca orang lari, kebetulan sing baca anake. Takone polisi melindungi. Itu namanya melindungi orang-orang pelaku maksiat. Karena anaknya bagaimana ini kan gitu. Jadi di dalam kasus kriminal itu apakah saudaranya atau anaknya atau orang lain, jangan sampai kita tidak berbuat adil. Nah, kalau pelaku maksiat itu menyangkut keluarga kita, itu kan menjadi berat. Yang saya katakan bahwa melindungi pelaku maksiat itu termasuk orang yang dilaknat. Ya. Karena itulah kita harus berusaha sekuat tenaga agar keluarga kita, anak-anak cucu kita itu tidak termasuk menjadi orang yang akan begini, pelaku maksiat dan merasakan masyarakat. Modelnya Semarang lagi kreak, bukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang melaknat orang tuanya. Nanti ada penjelasannya di belakang itu. Ya. Nah, sekarang ini juga bisa anak langsung melaknat orang tua itu biasa. Sekarang ini karena akhlak budi pekerti sudah tidak diajarkan secara serius di sekolah-sekolah kita. Jadi akhlak itu sudah kurang diajarkan
secara serius di sekolah-sekolah kita. Maka anak-anak kita terhadap orang tua, terhadap mbah itu sopan santunnya kurang, sehingga bisa mengatakan ibu itu cerewet. Nah, itu kan langsung melaknat orang tuanya sendiri. Ya. Kalau dulu tidak begitu pengertiannya, kalau sekarang ini anak-anak cucu bisa langsung melaknat secara tekstual kepada orang tua, kepada mbahnya, itu bisa jadi. Mampu lemah masyarakatnya rak karuan, angel kadang-kadang kan gitu ya. Ibu-ibu muda terhadap orang tuanya ya, karena salah begitu kan ya. Soalnya jauh ke masaknya dengan bayam, masaknya ngoyo-ngoyo malah sak sederes rampung, mutu orang genah. Ada ya begini, banyak, banyak begini ibu-ibu muda terhadap mbak kakak, mbak putrinya seperti ini. Ya, ya itulah orang-orang terlanat diantaranya. Ya, sampai dengan part ini didasarkan pada sabda Nabi riwayat Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu ya. Jadi la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat kepada orang yang menyembelih bukan atas nama Allah. Itu baik hadisnya demikian. Yang kedua, wa la'anallahu man awa aw muhdisan. Yang kedua, Allah melaknat. Sebetulnya kalau teks aslinya bukan melindungi maksiat, man awa muhdisan itu adalah orang yang sebetulnya muhdisan, melindungi orang yang mengada-ada dalam ibadah. Mengada-ada itu artinya apa? Satu ritual ibadah tertentu zaman Nabi itu tidak ada, lalu setelah Nabi wafat itu ada banyak bentuk-bentuk ritual yang Nabi tidak menganjurkan, tidak memikirkan, tidak mencontohkan, tidak memberikan petunjuk. Ya. Ini terutama di dalam ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ada 11. Satu istinja, toharoh, maaf. Satu toharoh. Toharoh itu ada 4. Satu istinja. Istinja itu ada 3. Ya. Menghilangkan hadas kecil, hadas tengah-tengah, dan hadas besar. Nah itu istinja. Kemudian taharah yang kedua wudhu. Taharah yang ke berapa? 4 tayamum. Taharah yang kelima mandi besar. Itu 1. Yang kedua syahadat. Yang ketiga sholat. Yang keempat siam, puasa. Yang kelima zakat. Yang keenam haji. Yang ketujuh mengurus jenazah. Yang kedelapan udhiyah atau kurban. Yang kesembilan akikah. Yang ke-10 zikir. Yang ke-11 doa. 11 hal ini yang menuntun secara teknis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam landasannya Al-Quran, atau secara gampang pengerjaan teknisnya sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah. Nah, ketika ada aturan baru itu namanya muhdisan, mengada-ada sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga
wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, wa la'anallahu man rayyara manara. Yang keempat itu adalah orang yang mengubah batas tanah. Ini juga sangat umum di kita ini. Ya, tanah itu ganti pemilik pasti diukur ulang. Ketika diukur ulang pasti nggak beda meneh. Ya. Sebidang tanah atas dasar sertifikat itu diukur ping 10 ya berubah ping 10. Nggih napa mboten ngeten iki? Iya. Jadi agar kita itu tidak termasuk orang yang merubah batas tanah merugikan yang lain, itu umpamanya penjenengan membeli tanah sak pekarangannya sak rumah, sertifikatnya kuwi batas-batasnya ya kuwi, andaikan diukur ulang jangan pernah merubah untuk merugikan yang lain. Sudahlah itu adanya. Apa adanya saja. Nanti kalau ada yang menuntut harus ini ternyata masih tanah saya masih 1 meter. Padahal sudah ada jalannya sempit. Akhirnya dihabiskan tanahnya itu sehingga tidak lagi orang bisa lewat. Atau ditutup. Karena baru saya viral ini ya di Bandung Selatan, itu gang jalan rame itu ditutup karena pembeli tanah yang baru ternyata merasa dirugikan 2 meter ditutup akhirnya. Iki nek kudune umat Islam tidak melakukan seperti itu. Iya. Nah, siapapun yang kebetulan menjadi pejabat akta tanah, pembuat ukur tanah, itu ya janganlah begitu. Itu kan akhirnya akan menjadi perbuatan yang sangat melariskan karena menguntungkan itu. Ya, nanti ukur tanah tok itu ya ono fee-nya gitu ya. Selalu berubah terus. Ya kita tidak suudzon ya kepada begitu, kepada para pelaku pengukur tanah, pemilik tanah baru yang demikian itu, kita tidak perlu suudzon lah. Tapi kenyataannya ini berubah terus. Ya, saya memberi tanah, wis dadi omahe seperti itu tuh. Tapi ukuran itu 109. Nah, tapi ketika diukur apa adanya hanya 104 loh, hilang 5 meter. Itu kalau saya menuntut kan harus merubah dinding tanah orang kanan kiri. Nah, itu kan lumayan itu gitu. Nah, agar tidak merubah tanah ya saya sudahlah apa adanya. Kenapa? Termasuk orang terlaknat itu yang merubah batas tanah itu. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 1978. Kemudian penjelasan selanjutnya itu mengenai yang dimaksud melaknat orang tua, antara lain menjadi sebab orang tuanya itu tercela di mata orang banyak. Umpamanya saya itu sedang jengkel karo Pak Kiai Kamdo, lalu orang tuanya tak laknat. Nah itu kan, lalu Pak Kamdo yang akhirnya, ini hanya contoh saja ya, contoh ilustrasi saja. Akhirnya kan jengkel kepada saya, lalu membalas melaknat orang tua saya. Itu berarti saya melaknat orang tua saya. Jadi secara harfiah yang melaknat orang tua saya itu orang lain, tetapi orang lain itu karena saya laknat. Iku toh umpamane kuwi lho Mukidi anake sing pincang kuwi lho. Kebetulan bapaknya Mukidi iki pincang gitu ya. Nah, itu kan artinya kan melaknat. Padahal namanya bapaknya Mukidi itu
Mulyadi, kan gitu. Diceluk pincang, kan gitu ya. Jadi kalau kebetulan namanya sama, jangan tersinggung deh, hanya sekedar contoh. Iya, itu Mulyadi. Bapakku jenenge Mulyono, kan gitu ya. Delala itu umpamane lho. Ini tangannya buntung siji, alah Pak Mul buntung kok. Nah, ini namanya melaknat. Orang lain itu melaknat saya, melaknat orang tua saya. Itu berarti saya melaknat orang tua saya. Karena saya melaknat orang tua lain. Nah, jadi kalau kita itu sedang jengkel umpamanya terhadap teman begitu, jangan membawa-bawa orang tua. Itu wong tua orang ngerti apa-apa, dok padu dewe-dewe malah ya itu ya. Di dalam surat Al-Hujurat itu Kak, bisa ismul fusuq, sejelek-jelek panggilan. Orang tua itu kan, kita itu kan biasa itu manggil orang bapaknya lemu, itu loh bapaknya segembrot kayak itu. Akhirnya manggilnya Pak Gembrot, padahal jenenge Muhammad. Nah, ini kan panggilan yang sangat jelek. Nah, ini di dalam hubungan sosial biasa terjadi. Itu di dalam Islam dilarang keras itu. Dilarang keras. Ning yo ana iki ora gendut ning malah seneng dipanggil gendut. Ngono ki ana. Biasanya dodol soto, dodol bakso Pak Gendut ya, memperkahirkan diri bakso Pak Gendut, soto Pak Gendut gitu ya. Akhirnya orang lain memanggilnya Pak Gendut. Lah kalau itu ya nggak dosa itu, karena dia sendiri mengaku seperti itu. Ya, mengaku seperti itu. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan bahwa melaknat kepada orang tua itu termasuk orang yang kelaknat. Dalam hadis ini, inna min akbaril kabairi, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar di antara dosa besar, atau dosa yang lebih besar di antara dosa besar, ayal anar rajulu walidayhi, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu seseorang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya subbur rajulu abar rajuli, wa yasubbu abahu, wa yasubbu ummahu. Yaitu jika seseorang itu melaknat bapaknya orang lain, sehingga orang lain itu melaknat bapaknya sendiri, bapaknya ini yang tadi awal melaknat, wayasubbu ummahu, dan juga melaknat ibunya. Nah, itulah kalau kita sedang marah, benci kepada teman itu tidak perlu membawa-bawa nama orang tuanya, sehingga dosanya akan double. Memarahi kepada orang itu sudah dosa, marah itu sendiri sudah perbuatan setan, lalu memusuhi orang tuanya sudah berdosa lagi. Jadi sudah tiga hal sekaligus ngomong ya. Binatang 4 kakinya itu langsung dosa 3 perkara. Lalu kembali kepada orang tua dan ibunya. Jadi sekali ngomong itu dosa 5 hal. Dan itu akbarul min kabair, dosa yang lebih besar di antara dosa-dosa besar. Itulah intinya Islam itu. Ojo nganti padudon, ojo nganti bentik, enake ming karo rukun karo rukun. Apapun bentuk orang tuanya, apapun kelompok agamanya, enake ming rukun karo rukun. Itu anjuran Islamnya adalah seperti itu. Ya.
Lalu yang kelima itu adalah orang yang mengonsumsi sesuatu yang memabukkan, khamr, dan menjadi penyokongnya. Ya. Nah, untuk ini saya komentar dulu. Saya pernah ini memang mendapatkan pertanyaan, Pak, khamr itu kan di Arab. Di kita kan tidak ada, wong teknya lapannya khamr loh. Innamal khamru wal maisiru, apalagi al khamru itu ada alnya, itu kan mutlak lapal itu. Jadi ya kalau di sini kan tidak ada al khamr, adanya kan al jenewer gitu ya, al ciu apa mana ya. Lalu itu yang produk lokal jenewer ngono ya, jarine produk aslinya Purwodadi, ciu produk aslinya yang Bekonang Solo kan gitu ya. Itu kan bukan khamr. Lah engko nek rodok kasar meneh ngono ya irengan, putihan. Nah gitu ya. Nanti kalau dari luar, wah ganti lagi, ini keren, vodka dan lain-lain. Itu kan bukan khamr, nggak masalah itu. Iya ketake ngono. Tetapi menurut ulama, para ahli hukum, ulama fuqaha itu mengartikan bahwa setiap lafal itu pasti mempunyai makna universal. Ya, universal umum. Saya memberikan contoh lafal bahasa Indonesia orang. Orang kan hanya satu lafal aja ya. Tetapi ini pengertiannya universal. Kalau sekarang ini kata-kata orang itu mencapai 7,8 miliar penduduk dunia. Ketika menunjuk ini orang, menunjuk satu persatu dia adalah orang. Jadi orang di masjid ini sudah banyak. Nah itulah orang. Nah khamr itu maknanya juga banyak. Maka setiap kata dalam bahasa Arab, Al-Quran, As-Sunnah itu kata khamr itu bermakna kullu ma tahammara. Kullu ma tahammara adalah segala sesuatu yang sehakikat dengan khamr. Maknanya khamr itu adalah minuman memabukkan. Artinya memabukkan itu diproduk, dibuat untuk mabukan. Mungkin gitu. Dibuat untuk mabukan. Atas dasar hadis Nabi, kullu muskirin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, sesuatu yang memabukkan itu menunjuk kepada sesuatu yang diproduk, yaitu khamr. Nah, sesuatu yang diproduk untuk membuat mabukan. Dengan demikian, ketika kuluma sesuatu yang memabukkan itu tidak terbatas hanya yang cair, tetapi juga yang benda keras, benda padat, benda cair, benda gas, yang semuanya diproduk untuk memabukkan. Nah, dengan demikian, yo jenewer, yo ciu, yo ketanireng, yo congyang, yo vodka, yo apa, semuanya adalah masuk dalam cakupan kullu ma tahammara. Segala sesuatu yang sehakikat dengan khamr, yaitu dibuat untuk mabuk dan memabukkan. Nah, sesuatu yang dibuat untuk demikian itu keharamannya qaliluhu wa kathiruhu, sedikit maupun banyak tetap memabukkan. Nah, dari sini saya juga pernah ditanya dari Solo itu, Ustaz, tape itu haram.
Loh kenapa? Tape itu kan mengandung etanol, apa metanol ya? Itu cukup banyak. Bahkan juga ada ilmuwan yang melakukan itu di laboratorium pas pendidikan di Amerika. Tape itu haram karena mengandung metanol 14%. Nah, itu kan memabukkan. Ketika itu saya yang masih di Jakarta gitu ya. Sebentar, itu 3 kali saya. Tape itu dibuat untuk memabuk-mabukan apa bukan? Itu ya. Jenenge wong desa kuwi nek mabuk mesti gawe tape. Ana ora wong mabuk mangan tape. Pertama, kedua, wong gawe tape iki dibuat disengaja untuk memproduk untuk mabuk-mabukan bukan. Bukan, sebab itu tidak terpenuhi. Karena itu tape itu ya ora haram. Lu kan ngono. Yo akhirnya ya meskipun tidak puas, ya tidak puas karena mengandung itu tadi. Nah, wong ya ora dibuat untuk mabuk, kadang tidak mabuk. Iya. Nah, karena itulah perkaranya itu adalah dibuat untuk mabukan. Nah, itulah baru namanya homer. Nah, yang demikian itu apapun yang terlibat di dalam pembuatan minuman yang memabukkan itu ya haram. Atas dasar hadis ini, wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asarata. Allah itu melaknat mengenai produk khamr itu 10 hal. Asiraha, yang satu yang memerasnya. Wah, kita orang ngerti cara gawe ya. Yang meras. Wa mu'tasiraha, yang kedua yang mengambil hasil perasannya. Wasaribaha, itu otomatis ini yang meminumnya. Wahamilaha, yang membawanya, mendistribusikannya. Wa mahmulatan ilaihi, sing gawa sing distribusi. Wa saqiyaha, yang menjualnya. Wa saqiyaha, memasarkan ya. Berarti sing ngiklanke ya. Ngiklanke. Wa saqiyaha, yang membeli. Wa akila samaniha, dan yang memakan hasil penjualannya. Wa mustariyalaha, wa mustariyalaha, dan yang membelikan untuk orang lain. Ya. Wa mustaratalahu, sing meres, sing jeblok persane, sing gawa persane mau diwete produsene, berarti produsen gawa grosir, langsung grosir, terus yang distribusi eceran, bal eceran, terus yang ngombe terus yang nukoke orang melu mangan, neng nukoke sing ngombe kuwi, berarti itu jadi maklare untuk persen, untuk berarti dari penjualannya itu. Itu kalau istilah produksi industri itu dari hulu sampai hilir itu semuanya kena laknat. Semuanya kena laknat. Senajan orang melu ngombe. Jadi Islam itu sangat preventif terhadap minuman-minuman yang memabukkan yang demikian ini. Neng aneh gitu loh. Kalau ada acara apa-apa gak istimewa kok kebanggaan minum untuk mabuk. Itu kan akal itu dan hilang tuh yuk. Wong mabuk glosor kok bangga iki piye? Iki nek ora jan setan menguasai kepalanya itu tidak mungkin terjadi. Lah dan itu sangat membudaya, memang budaya setan.
Wong mabuk ndelosor engko akhirnya an mutah-mutah padha dilakoni. Itu Islam sangat preventif mencegah jangan sampai umatnya terjadi seperti itu. Iya, tanggal 1 Syuro kemarin itu tetangga saya, beda RT begitu. Saya RT 9, kejadiannya itu RT 1, tapi jaraknya hanya 100 meter. Wah, melek-lekan tanggal 1 Syuro, melek-lekan. Leleannya akhirnya bacot. Ngombe sih digombe itu enggak bahaya jangan sih diombe. Cuma es batu kok. Baru air putih, cuma dicampur autan. Baru ya nih, ayo es campur autan. Nah setelah itu minum akalnya rusak, jotosan di antara teman itu. Akhirnya ada yang mati. Men kurang ajar ya, mati niki didokoke ning latar masjid, ya kacau banget tuh. Akhirnya tokoh masjid, tokoh masyarakat terseret-seret ikut perkara, diperiksa karo polisi, lurah malah ranggenah tuh seperti ini. Nah, itulah Islam itu sangat preventif agar umatnya itu agar tidak terkena penyakit mabuk yang demikian itu. Kalau itu sampai bodol tidak di manage diri kita, termasuk yang dilaknat. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Ya. Kalau yang melaknat itu Rasulullah, waduh berbahaya itu. Sampai akhirat. Oh kan gitu. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Melaknat pemakan riba. Ya. Wa mutilahu, yang menyetorkan riba. Wa katibahu, yang mencatat transaksi riba. Wa syahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksi pencatat riba itu tadi. Wa qala, Rasulullah bersabda, hum sawa'un, mereka itu padha wae. Baik yang menjadi ya riba. Riba ini sensitif di kalangan kita. Ya, sensitif di kalangan kita. Ada orang yang cara berpikirnya saklek banget, terus apapun bentuknya bank riba. Syariah maupun ora syariah riba. Ini ya orang yang berpendapat seperti itu. Sehingga ada, jadi tapi tidak sembarang ini membangun masjid begini itu kok nyumbang itu ya cukup besar 300 juta, neng transfer lewat bank nggak diterima. Enggak, lebih baik saya menerima yang 5.000 lewat ini daripada 300 juta tapi lewat transfer bank. Enggak, karena lama kok ini mau lewat transfer bank mesti orang yang nyatet, mesti orang yang cetor, mesti orang yang jipo. Membangun masjid adalah la masjidun usisa ala taqwa. Masjid itu dibangun atas dasar takwa. Jangan sampai tercemar dengan bank, tidak mau ya. Itu aja memang. Tapi ya lenggawe lambat ya. 6 tahun masih jadi, tapi ya jadi rasid. Nah, itulah ada orang yang berpikiran apapun bentuknya bank itu adalah riba. Syariah riba kedua. Lalu bagaimana kita? Pendapat yang kedua itu ya longgar. Begini
ceritanya. Andaikan ada orang itu potensial sarjana ekonomi bagian bagian produksi ning rande modal nyileh sedulur kira-kira dipercaya apa ora? Butuh modal 350 juta nyileh sedulur kira-kira ana ora sedulur sing percaya ketoke angel ya 1001. Nyileh bank kudu nganggo agunan nggih wong iki sing nganggur kira-kira bank ya percaya apa ora nek duwe agunan tanah boro-boro duwe tanah kan gitu. Itu satu. Kedua, ana wong sugih terkenal duwite ratusan miliar ora disimpen ning bank ning jokote omah oke wong do ngerti kira-kira umure dewe ora dibegal dirampok pateni sak wonge ben ora saksi kan gitu. Saiki ana bank blas ora ana sing utang kira-kira suwure apa ora bange boten iso nggih. Terus bang anake wong utang kok iso apa ora ora iso. Lah bang itu mau iso urip kuwi nek ana wong nabung karo ana wong utang kan gitu. Saya akeh sing nabung, saya akeh sing utang, bang saya gede. Bang saya gede, karyawannya saya akeh. Kira-kira piye jalan begini nih? Ya. Dengan gambaran yang seperti itu akan banyak orang tertolong. Akan banyak orang tertolong. Nah ini bisa dimaknai ta'awun fil birri, tolong menolong dalam kebaikan. Sebenarnya jadi karyawan pabrik, karyawan perusahaan, jadi ASN, PNS, orang mungkin orang di rekening, bukan gitu? Anak-anak kita orang dianggur, ada jadi perusahaan di PHK kafe, murid-murid kafe kok. Nganggur tenaga dari luar, sementara rakyat kita pribumi nganggur kan. Semalam terpada di pegawai mesti nganggur rekening. Nah kan gitu loh. Akhirnya kita itu tidak bisa hidup tanpa bank. Nah oleh karena itulah kita mengambil jalan positif mau. Bahwa dengan bank itu ada saling tertolong. Yang sugih duitnya aman, yang utang tertolong, yang bank bisa hidup dengan cara menjual jasa seperti itu dan bisa menghidupi banyak orang. Sing dilarang kan renten, utang, bungane 1%, orang nyaur 3 bulan berturut-turut, bungane jadi mbok. Mulai piye to wong bunga kok langsung dadi mbok? Bunga iki kudune dadi buah ora iki. Bunga tuh dadi mbok. Mbok mau ra dilaton dadi mbah. Utangnya 10.000 bayarnya dadi 100.000. Lah itu baru haram. Nah gitu ya. Karena begini ini tidak ada kesepakatan di antara ulama. Maka kita mengambil dari 3 komponen yang saling menghidupi itu dan kita tidak bisa meninggalkan dunia bank, maka kita harus menghayatinya dalam keadaan darurat. Negara Islam manapun termasuk negara Mekah itu tetap menggunakan bank meskipun orang-orang bunganya asing pinter kan yo akhirnya duitnya tanam di Amerika. Arab Saudi tidak pernah mengambil bunganya. Amerikanya sing ya wis piye meneh, gitu. Contohnya begitu.
Ya. Maka kita ini tidak bisa meninggalkan dunia bang, maka kita harus menggunakannya dalam posisi darurat, karena tidak ada negara tanpa bank. Kalau kita menghayatinya sebagai darurat, itu kita akan banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu telah sehingga kita mudah-mudahan tidak termasuk orang yang terlaknat. Ya. Sudah padam banget ya. Ya, karena subuhnya masih malam ya. Kemudian tambah satu mungkin ya. Orang yang meratapi mayit. Nah, gini loh. Orang yang meratapi mayit. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Ya. Rasulullah melaknat orang yang meratapi dan meminta untuk mendengar ratapannya. Oh, piye to ki? Meminta mendengar ratapannya. Jadi meratap itu bisa menangis. Nah, kalau saya melihat adat kebiasaan berulang kali saya saksikan, itu pokoknya ya mulai lateng ini lah, mulai yang saya tahu, saya belum pernah mulai Taman Nujul ke sana sampai belum ngelarang sana itu. Kalau aku layan gak ada mati ki, upama manusia mati ki saya lanang menu, saya wedok ki bojone iku sepanjang hari itu ngetoke itu telanat itu. Rambutnya sengaja orang diputer, orang diputer, orang diopor-opor, oh ya kayak gombel. Gayanya juntruk yang demikian itu, sehingga begitu datang itu akan, nah itu kan mencari perhatian. Masa nangis kok subuh atau pagi isya menangis itu, karena digabung itu kan meratapi. Ini maaf ya, mulai sampai ke sana itu saya selalu membuktikan menyaksikan ini. Bojone mati, saya wedok ya begitu. Itu begitu terus, lah itu janjinya dilaknat. Ya, janjinya dilaknat. Saya pernah protes. Nabi itu ketika anaknya meninggal juga meneteskan air mata. Iya, memang begitu. Tetapi kalau kita pahami, Nabi itu merasa kasihan karena ambekannya sulit. Ya, orang yang akan mati kan ambekannya sulit. Itulah Nabi akhirnya meneteskan air mata, itu mesake melihat anaknya seperti itu. Tetapi kematiannya ikhlas akan kematiannya. Nah, kita itu kan anak wong mati mungkin sedulur kita itu kan hampir tidak ada yang tidak niyahah, hampir tidak ada yang tidak niyahah. Kita itu ngibadah apa wae kanggone wong pinter, rumangsane pinter gitu ya. Sithik-sithik kan minta ridho Allah, sithik-sithik kan minta ridho Allah. Nah, tetapi begitu Allah berbuat kita tuh nggak ridho. Nomor lihat kan kebalik tuh. Allah yang berbuat atas dasar kemampuannya terhadap miliknya, malah kita nggak ridho. Itu disebutkan bahwa Allah itu adalah yang mematikan dan yang menghidupkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menghidupkan, yang mematikan, untuk mencoba siapa di antara kamu yang lebih bagus amalnya. Itu. Jadi ujian terakhir hidup ini ujian ya. Ujian terakhir untuk dinilai A apa E itu ternyata saat nyawa kita itu lepas dari diri kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita hari demi hari itu adalah melakukan garap ujian Gusti Allah agar kita itu hari demi hari tidak termasuk orang yang terlaknat.
sampai kepada akhir hayat kita tidak terlanat, itulah ayyukum ahsanu amala, yang ahsan amal kita. Demikian, sudah sangat siang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita lanjutkan kalau Allah mengizinkan, itu ya, diingat-ingat itu sampai 7. Nanti kalau ada pertemuan lagi mungkin itu ke-8, daftar orang-orang yang terlaknat. Mari 1 sampai 7 itu sekuat tenaga, sesadar kita sesadar-sadarnya untuk menghindari agar kita tidak termasuk orang yang terlaknat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.